الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan bahwa orang yang galak berselawat itu yang pertama masuk surga. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dalam Al-Barzanji, al-jannatu surga, wa na'imuha dan kenikmatan yang ada di dalam surga, sa'dul liman yusalli, kebahagiaan bagi orang yang telah bersalawat mengharapkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun katu dibuat kaca termasuk ke dalam gelas. Yang jawab salam berdoa tidak buntu. Amin ke Pak? Aku tuntut kita kalau doa tu. Yang jawab salam berdoa tidak buntu. Rezekinya lancar. Anaknya 12. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terucaplah dari lisan kita ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling indah kita berucap alhamdulillahirabbil alamin atas karunia nikmat yang Allah berikan untuk kita bala-bala. Berselawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berucaplah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang telah kita baca itu dapat mengantarkan kita berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di tahun kemarin, di ujung puasa tahun kemarin, kita berdoa dengan Allah dengan doa, ya Allah, pertemukan lagi kami dengan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kabul doa kita. Hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-28. Biar cepat lebaran, betul. THR biar cepat turun. Alhamdulillah masuk puasa kita yang ke-23. Masuk puasa yang ke-23, dikabulkan Allah doa kita di ujung Ramadan yang tahun kemarin. 2 bulan berturut-turut kita berdoa juga dengan Allah. Di bulan Rajab kita berdoa, di bulan Syaban kita berdoa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Ramadan, pun kabul doa kita. Habis solat kita selalu berdoa minta dengan Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa aku kagak lupa saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nyampe doa kita, alhamdulillah kita nyampe dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat. Karena ada yang nyampe juga nyampe ke bulan Ramadan tapi dalam kondisi sakit. Ada di Miria, ada di Caritas, ada di Siti Fatimah, ada di Siti Khadijah. Kalau kita jenguk yang di ICU itu mahal, nyawa mereka kadang-kadang tergantung dengan komputer monitornya. Kalau monitornya itu masih bunyi ting ting ting, masih hidup kan ngomong itu. Tapi kalau komputer itu sudah bunyi sudah mati omong itu. Alhamdulillah itu nyampe ke puasa di dalam keadaan sehat dan taat. Ngawajin itu sampai dengan hari kemarin masih ada yang belum puasa. Sampai hari kemarin, hari ke-22, kutanya dengan mamang itu, Mama, kamu berpuasa? Kami di Pak Ustaz, puji Nabi, berpuasalah kamu kalau nyingok hilang. Jadi sampai dengan hari ini kami belum nyingok hilang katanya. Ujiku hilal mana yang kau cari ujiku? Anak mengarun lah mati itu. La ilaha illallah. Allah yang hidayah dengan kita, Allah yang taufik dengan kita, kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat bunda yang hormati Allah Subhanahu wa taala, banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelum kami selama bulan puasa ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, bahagia, gembira begitu datang bulan Ramadan. Pun sebaliknya, Rasulullah bersedih, padahal Rasulullah menangis begitu Ramadan akan meninggalkan Rasulullah. Di ujung-ujung Ramadan Rasulullah bersedih bahkan menangis akan ditinggalkan Ramadan. Itulah masuk di ujung-ujung juga kita, lebih kurang paling tidak 1 pekan lagi, 7 hari lagi, mungkin 6 hari lagi, itu pun akan berpisah dengan Ramadan. Kalau Rasulullah bersedih akan ditinggalkan Ramadan, kami ustaz-ustaz ini juga orang sedih. Bukan kamu tuh ngerti kan kesedihan aku kan? Kalau Rasulullah bersedih, berpisah dengan bulannya yang berkah, berpisah dengan bulannya Al-Quran, berpisah dengan bulannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kami ustaz macam itu. Ya, lebih kurang, al-laqah itu maksud itulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini Bunda menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan dari yang tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan masih sisa ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan usaha kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama kami datang ke sini. Kalau nak 2 tahun sudah, ujiku calon ponian ngurus sini dengan aku. Padahal aku rindunya dengan tiang masjid ini pada kau ini. Ujiku aja, aku lagi pecat uang yang anak macam. Lain sore 2 nama aku saya. Lah 2 tahun, lah 2 puasa aku tidak di sini. Aku hitung ya. Tapi alhamdulillah, saknya ada bisikan dengan Pak Ketua kita.
Ada telepon yang kemarin, Ustaz, bayarlah jadilah cara pemain cadangannya ini. Sebab yang nak ceramah ni sebenarnya bukan Ustaz yang ini, doktor, doktor aku itu, apakah mesti ilmu itu? Alhamdulillah, cara pemain cadangan insya Allah dimaklum lebih baik dari kurang-kurangnya, kan? Ya benar mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini bulannya Al-Quran, artinya harus banyak baca Quran. Halo bunda, bunda soleha apa kabar? Ini bulannya Al-Quran bunda, banyak-banyak baca Al-Quran, jangan banyak ke karaoke, jangan banyak penyanyi. Ya Allah, di kami sampai Sukawinatan dapat mulai start jam 8 pagi, dapat berhenti jam 5 sore, bernyanyi dan berhenti lagi. Lagunya lagu dangdut, malam lagu Roma, lagu Maggie Z, lagu Caca Anika, lagu Mansur S. Pokoknya malamnya itu lagi lagu LP, lagu Rita Sugiarto, lagu Ika Nurjana. Pokoknya sehari-harian itu tak berhenti lagi nyanyi itulah. Pak Ustaz, kan itu hilangkan stres. No, stres itu begitu pun. Oh, ini bulannya Al-Quran, banyak baca ke Al-Quran. Sebab apa? Kaget kita diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu luang kita dihabiskan untuk apa? Kata Allah kaget. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan satu orang di dalam Al-Quran itu dikalikan 10 di bulan Ramadan ini pacak dikalikan 1000 bahkan lebih. Anjuran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya apa mangnya itu lagu-lagu sekarang ni lagu dak kaki aku galau. Dak keluar lagu galau lagu-lagu sekarang ni. Kami ingat lagu yang pernah viral tahun-tahun kemarin, judul lagunya Sikok Bagi Dua. Pernah tak kamu dengar? Sikok bagi dua, sikok bagi dua. Uji itu tadi. Uji lagu apa ni? Ya Allah, uji. Tak lama dari nyanyi sikok bagi dua itu bibi itu lakinya begini lagi. Nah, tak tahu kau je sikok bagi dua ni sekali tu. Sikok laki dua ikut bini misalnya kan? La ilaha illallah. Lagu yang baru-baru yang viral juga ni. Oh, udah kecil hafal galau yang baru-baru sekarang ni. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Lagu apa je tu? Pernah kamu dengarnya? Budak-budak kecil hafal galau. Nyaut pulau maknya dari dapur sambil nulis kangkung. Sentil-sentil. Oh ya, nanti aku lagu ini. Lalu lagu yang mengingatkan kita pada Allah, lagu yang mengingatkan kita nyuruh kita untuk solat, lagu yang mengingatkan kita untuk berbuat baik dengan orang tua. Kalau baik tak apa-apa, kalau baik. Bila Israel datang memanggil, ingat mati kita. Lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Yuk kita sembahyang. Itu lagunya itu. Ada maknanya, maksudnya itu. Lagu-lagu nasihat, itu lagu-lagu agama. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Nyuruh kita berbuat baik dengan umat itu. Itu lagunya, itu asal itu ada maknanya kan. Ini lagu tak perluan aku. Ini asal aku dengarkan bibi itu nyanyi pulau lagi dari rumah. Aku lagi ngorek tempe sekali itu mungkin nyanyi lagu Rita Sugiarto benda. Lagunya itu mudi ke? Ngaku jiku mudi ke? Kamu dengar ke ini yang paling baiknya? Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Kakek lokaknya bi mudi ke ya bu? Mana lama kamu balik tak bawa sen? Balik tak bawa duit. Kakek lokaknya. Mudi ke lagu itu? Rita Sugiarto. Mudi ke lagu? Ada sekolah itu lagu yang mudi ke? Ada tak kamu lagu itu? Hati senang walaupun tak punya uang. Kapan harinya? Kapan harinya tak sangat cinta duit? La ilaha illallah. Aksiru min tilawatil Quran. Ini bulannya Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Demi Allah ya.
Demi Allah, besok Allah akan tanya kita, berapa banyak kita hafal lagu. Besok Allah akan tanya kita, berapa banyak kita hafal lagu. Tapi besok Allah akan tanya kita, berapa kali kau pernah mengkhatamkan Al-Quran. Ulangi lagi. Besok Allah akan tanya kita, berapa kali kita pernah menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan 25 tahun umur yang Allah juk, sekalipun belum pernah menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan 40 tahun Allah juk umur dengan kita, sekalipun belum pernah menghatamkan Al-Quran. 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin 70 tahun Allah juk umur dengan kita, jangan-jangan sekalipun kita belum pernah menghatamkan Al-Quran. Apa yang nak kita jawab lagi? Begitu Allah perintahkan malaikat untuk nanya dengan kita. Malam pertama masuk kita di dalam kubur ya bunda, malaikat Munkar dan Nakir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh Allah. Tanya dengan kita, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Di malaikat Munkar dan Nakir dijawab Allah. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Kata malaikat Munkar dan Nakir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, wama kitabuka? Apa kitabmu? Kita jawab Al-Quran. Ditanya lagi oleh malaikat, berapa kali Nur kau pernah menghatamkan Al-Quran? Tak jawab aku, kita ya sudah. Kalau seumur hidup kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Umur ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita pergunakan satu tarikan nafas itu akan dihisab, minta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah nanya lagu yang kau hafal itu lagu Mansur hafal dah, lagu Roma hafal dah, lagu Rita hafal dah. Tidak, berapa kali kau pernah menghafalkan Al-Quran. Jangan-jangan seumur hidup kita sekalipun belum pernah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Sisip-sisip dikit, jangan tidak pakai ngaji dulu. Ya Allah, belajar. Lah tua kok Ustaz, kawan anak belajar. Minal mahdi ilal lahdi, belajar itu dari buaya sampai nak masuk liang kubur. Masih diwajibkan untuk belajar. Apalagi untuk Al-Quran, wajib belajar Al-Quran. Untuk baca Al-Quran itu wajib belajar. Pengalaman pribadi kami ya udah, kami pernah ngajar kakek nenek, dua laki bini umur 70 tahun. Berdua aku dengan anak mengajarnya. Anak lagi sekarang masih ada pondok mana? Rajin di luar tadi. Berdua kami ngajari kakek nenek umur 70 tahun. Aku mengajari yang kakek, anak mengajari yang nenek. Start dari mulai Iqra 1 bertombor dengan alif sebatang tidak tahu. Dari mulai dari Iqra 1 selesai Iqra 6 bulan naik Al-Quran. Umur 70 tahun. Ini tak buat-buat, cerita ini benar. Aku alami langsung. Ini maksud aku, jangan malu untuk belajar. Malu Pak Ustaz, di kami di Umul Yakin juga Winatan ini tiap malam suruh ngaji jamaah. Habis isak jangan balik gitu. Ada orang 2 jadilah, ada orang 3 jadilah. Alhamdulillah. Ada orang 20-an belajar Al-Quran. Sebelah sana ada yang belajar dari Iqra, lah tua-tua, lah nyai-nyai, lah dipanggil orang naik anak belajar Iqra belah situ. Alhamdulillah, lah 3 Iqra yang tamat Iqra sekarang kelas Al-Quran. Yang di sini kelasnya kelas Al-Quran, yang di sini kelasnya kelas tahsin. Buat tiap malam belajar Al-Quran. Ya kan? Kalau masih malu juga rami-rami model macam itu, panggil guru datang ke rumah, panggil ustaz datang ke rumah. Ini kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita baca Al-Quran, tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Ini yang lain-lain yang kita baca kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu jenazah kita dimandikan, dalam riwayat disebutkan berdirilah Al-Quran itu di samping sebelah kanan kita pada saat jenazah itu dimandikan. Menyerupai seorang pemuda yang tampan. Masuk ke dalam kubur, malam pertama di dalam kubur pun menyerupai seorang pemuda yang tampan. Al-Quran itu tadi berada di dalam kubur itu. Belakang budaya Al-Quran ini lebih belakang lagi kita masuk dari kamar.
dikit baik belakangnya. Ya. Menyerupai seorang pemuda yang tampan, kalau dia perempuan menyerupai seorang bidadari yang cantik. Ada dalam kubur itu. Luas kubur kita, lapang kubur kita, wangi kubur kita, terang kubur kita, ada Al-Quran. Sampai kita bertanya dengan malaikat, oi kat, masuk di malaikat, kat dulu. Ya, uji Al-Quran, aku Al-Quran tidak kau baca. Malam Jumat kau baca Yasin, hari Jumat kau baca Al-Kahfi, aku Al-Quran adalah kau baca selalu kau masih itu. Kalau kau tak bacanya pertanyaan pada nakil ke Al-Quran, aku yang jawab, kau jangan takut, kau jangan gugup. Mulai malam hari ini aku merewangi kau dalam kubur ini sampai kaki dibangkitkan kepada mahsyar. Ayat bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, jarak matahari dengan kepala kita itu jaraknya cuma sejengkal lagi kepada masyarakat lagi. Kau coba lagi. Ada yang mengatakan 1 mil yang sebelah itu. Bayanglah panas. Yang sekarang ini 150 juta kilometer jarak kita bumi dengan matahari. 2 jam, jam 12, jam 1, jam 2 kita tegak di bawah matahari. Sanggup lagi? Tak sanggup Pak. Kalau jadi wasit ini 150 juta kilometer. Pak, bunda-bunda jika pernah keluar sedikit berparak dari rumah sini lah nak mencari di kampung jam 12, jam 1 pakai mayu. Takut anu nyelontor apa? Skin share itu nah. Urusan ibu-ibu ni repot Pak rupanya. Urusan ibu-ibu ni bedak ni repot rupanya. Tidak cukup siko. Sampai 3. Belombok-belombok tengok. Ada pelembabnya, ada pembersihnya, krim siang, krim malam. Ya Allah, jiku paling kebanyak luarnya. Ya benar tak bunda? Kamu belinya lagi aku tahu aman dulu tuh di samping GM tuh nah. Toko John. Nah, Bapak tahu juga. Galak-galak mengeur rumah pasti ya. Iya, kalau tak itu belah sana dekat Megaria. Linda. Sekarang tak lagi lah beli online ya, beli di Shopee. Tak tahan kita dengan panasnya matahari ini di dunia, apakah lagi kaget di akhirat di padang mahsyar waktu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak matahari dan kepala kita cuma sekilan, maka datanglah Al-Quran mayungi kepala kita. Banyak di Al-Quran. Tidak panas kita. Tapi bagi yang dalam baca Quran, bagi yang dekat dengan Al-Quran, bagi yang ahlul Quran, bagi yang keluarga Quran, yang dalam menghafal Al-Quran, dipayung. Tidak panas. Di samping syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kaget ada syafaat dari Al-Quran. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ayo kita rahmat Allah Subhanahu wa taala adab terhadap Al-Quran. Ini rasanya pernah aku sampaikan di tahun-tahun kemarin. Adab terhadap Al-Quran. Karena sampai dengan saat ini banyak masih yang mendekati adab terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran nak memberikan syafaat dengan kita? Bahkan Al-Quran itu akan melaknat kita, jumpai kita. Itulah kadang-kadang hidup kita kalau tak berkah, banyak siangnya, banyak masalahnya. Karena kita tidak menghargai Al-Quran, tidak kasih adab terhadap Al-Quran. Adab yang pertama terhadap Al-Quran, menyentuh, memegang, membawa Al-Quran harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran harus dalam keadaan berwudu.
dalam keadaan berwudu. Tidak boleh pegang Al-Quran, nyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, harus suci. La yamassuhu illa al-mutahhar. Dalam keadaan darurat boleh megang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan darurat. Misal ada kebakaran, itu jimat Al-Quran, gancang selamat ke Al-Quran, jangan ambil uduk dulu. Oh, jadi Ustaz, uduk dulu. Aku terbakar Al-Qurannya. Boleh dalam keadaan darurat. Dalam keadaan banjir, jimat Al-Quran, bakal kanyut, bakal basah, bakal tenggelam, gancang selamatkan Al-Quran. Tidak boleh nak berwuduk dulu, boleh dalam keadaan darurat. Di jalan itu jimo, ada Al-Quran terkapar di jalan, nyampak mungkin, dan ketahuan oleh yang dibawanya. Ambil Al-Quran itu, selamatkan Al-Quran itu untuk memuliakan Al-Quran. Boleh tidak berwuduk dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan normal, kalau kita nak pegang Al-Quran, baca Al-Quran, maka dalam harus keadaan berwuduk. Yang pertama, yang kedua, bawa Al-Quran bunda tidak boleh ditenteng. Bunda, kamu kata tak bunda, kamu nak bawa Al-Quran tidak boleh tenteng macam ini. Macam kamu balik dari warung bawa sayur, nenteng bawa Al-Quran. Walaupun jaraknya dekat, Al-Quran itu tidak boleh ditenteng macam ini, diangkat macam ini. Ini adab terhadap Al-Quran. Yang kedua, megang Al-Quran harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Ini adab terhadap Al-Quran. Sekarang yang ketiga, adab terhadap Al-Quran itu tidak boleh naruhkan apa-apa di pucuk Al-Quran. Tidak boleh naruhkan apa-apa di pucuk Al-Quran. Apapun itu, Al-Quran harus lebih mulia, Al-Quran harus lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Bunda habis baca, balik dari sini, ngaji di rumah, ada rusak, selesaikan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Lepas kacamata, tak ada kacamata baca Quran. Tak boleh Bunda. Ayahanda tak boleh. Tak boleh ada apa-apa, walaupun cuma kacamata. Tak boleh cara baca Al-Quran. Al-Quran harus lebih mulia, lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Tak boleh ada apa-apa baca Al-Quran. Kacamata tak boleh. Kunci motor tak boleh. Ini ada meja di rumah. Ini Al-Quran. Balik dari motor, dari luar, taruh kunci motor, baca Al-Quran tak boleh. Taruh ke remote TV tak boleh juga. Remote AC tak boleh juga. Taruh ke apa lagi? Pokoknya tak boleh ada apa-apa baca Al-Quran. Nah itu harus bersih. Berarti apa-apa. Sejadah pun tak boleh taruh di Al-Quran. Ya, di solat ini Al-Quran dia taruh menjadi. Pokoknya tak boleh ada apa-apa dibaca Al-Quran. Dah sekarang yang berapa? Yang kelima. Yang berapa sekarang? Bukan kamu tu dengar tak? 5 4. Tapi rasanya aku yang ceramah. Biarlah aku 4 dan 5. Yang keempat sekarang, Bunda tak boleh naruhkan apa-apa di dalam Al-Quran Bunda. Tak boleh nyelipkan apa-apa dalam Al-Quran. Oi mak, kamu yang galak nyikir duit dari bini tu nak kalau ikut rumah. Tak boleh naruh apa-apa dah. Naruh ke duit, naruh ke surat. Itu zaman dulu dah, masih galak pakai surat-suratan. Mau zaman dulu itu 4 kali 4 16. Sempat harus dibalas. Sedikit dulu. Nyelip ke surat, STNK apa baik, apalagi tagihan kue. Tagihan utang, tagihan kredit, tak boleh diselip-selip di Al-Quran. Al-Quran itu harus bersih lembaran-lembarannya. Tak ada boleh ada apa-apa. Tak boleh. Itu adab terhadap Al-Quran. Oh Pak Ustaz, kami ngaji di masjid ini ngaji. Di masjid sana ngaji, masjid sana ngaji. Jadi kami catat Pak Ustaz, kami tulis di kertas, kami yuk batas sana di Al-Quran itu. Boleh tak? Ada kaitannya dengan Al-Quran boleh. Supaya jangan lupa ni tadi nak dicatat. Tunjuk batas di situ.
Ay Pak Ustaz, ngaji lah tua ni kalau tidak pakai penunjuk, galak terlangkah. Galak terlangkah ke bawah Pak Ustaz. Kadang-kadang ulang di situ lagi Pak Ustaz. Kalau tidak pakai tunjukan. Jadi kami ngaji pakai lidi, pakai tunjukan Pak Ustaz. Boleh tak? Ada kaitannya dengan Al-Quran. Untuk baca Quran, mudahkan baca Al-Quran. Boleh. Tapi lidinya yang bersih jangan lidi bekas sate. Ya, boleh. Ada hubungannya, ada kaitannya dengan Al-Quran. Tidak boleh nyelipkan apa-apa, naruh apa-apa di dalam Al-Quran. Sekarang yang kelima, tidak boleh ngobrol sambil baca Al-Quran, walaupun cuma sebentar. Cuma dengar baik kita ngomong tadi. Lagi baca di rumah, kita baca Quran di rumah. Lewatlah orang rumah kita. Misalnya, tidak di bulan puasa atau di malam hari. Lagi baca Quran lewat rumah depan kita. Taruh buat kopi. Tak boleh. Tutup dulu Al-Quran. Stop dulu baca Al-Qurannya. Jangan tengah-tengah baca Al-Quran, orang rumah lewat berteriak minta buat kopi. Tidak boleh. Tidak boleh. Stop dulu baca Al-Qurannya, tutup dulu sebentar, tutup macam-macam ini dari tangan. Jangan ada hilang batasnya, tutup. Baca bentar. Datang buat kopi. Selesai ngomong itu, buka lagi Al-Qurannya, ta'awuz lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lanjut lagi baca Al-Quran. Bunda lupa mati ke kompor di dapur. Lagi ngaji, lupa mati ke kompor di dapur. Tutup dulu Al-Qurannya bunda. Kasih tanda mana baca-baca tadi. Lebih dikit. Boleh lebih. Ke dapur baru. Tutup Al-Quran, jangan dibiarkan terbuka. Ada terhadap Al-Quran. Baru matikan kompornya, celetek, matikan kompor. Itu ada terhadap Al-Quran. Ulang lagi, ngaji lagi, baca Quran lagi, ta'awuz lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi. 5. Yang keenam, tidak boleh ngaparkan Al-Quran di lantai. Haram hukumnya ngaparkan Quran di lantai. Syekh Sulaiman Al-Bujairi mengharapkan ngaparkan narokan Al-Quran di lantai, sejajar dengan telapak kaki kita, sejajar dengan pantat kita. Bangsa haram tu ya bunda, berdosa kalau digawi ke. Ya, ini banyak terjadi gitu nih. Yasin, dapat kita yasinan, ya Allah. Yang bagi ke Yasin pula macam pakai ke kartu remi. Pernah kamu ingat bagi ke Yasin? Macam pakai ke kartu remi, ya Allah. Itu tak kata adab. Tunjuk ke Yasin itu sikok-sikok dengan uang. Bagi ke, buat petugas khususnya ni, cari budak yang paling muda, bagikan Yasin kau. Tunjukkan dengan uangnya sikok-sikok. Kamu yang ninjuk Yasin itu pegang, jangan dikamparkan di lantai. Ya Allah, cak lemahnya lapar Yasin itu di lantai, sejajar dengan telapak kaki. Cuma telapak kaki ini bersih, hitam busuk pula. Kentut pula kadang-kadang mamang itu. Al-Quran sini, Yasin itu bagian dari Al-Quran. Dihukumi sama dengan Al-Quran. Tak boleh dikapar-kaparkan di lantai. Jajaran telapak kaki gitu. Ya Allah, pegang Yasin rumah. Berat kok Yasin? Kan berat megang HP ini bunda. Daripada Yasin itu. Itu megang HP ini 2 jam, sanggup tak turun-turun? Sekali megang. Muka Instagram 30 menit, Facebook 30 menit, WA 30 menit, TikTok 30 menit, belum buka Shopee-nya pula. Tak sanggup itu tak turun-turun. Megang HP, tinjuk Yasin sebentar, baik di kapar-kapar di lantai lah. Tak boleh, berdosa gitu. Lebih mulialah Al-Quran, lebih mulialah surat Yasin itu ketimbang badan kita ini. Yasin itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Pak Ustaz, kertas juga itu benar, memang kertas juga sama dengan kertas koran. Kertas juga Al-Quran itu. Tapi bukan itunya. Koran itu mah kalau kita beli berita-berita yang panas, kita beli itu koran itu. Begitu kita beli pagi, sore lepas jadi bungkus caluk dia. Benar tak?
Kita beli koran pagi-pagi, sore lah pacak jadi bungkus cabai, pacak jadi bungkus iwak asin sudah. Tapi begitu kertas itu ditulis dengan firman Allah, dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka kertas itu menjadi kertas yang paling mulia, lebih mulia dari badan kita. Mungkin dalam riwayat disebutkan lagi, sebelum Allah kiamatkan dunia ini, isi dari Al-Quran itu akan Allah angkat ke langit. Al-Quran yang 30 juz dalam bentuk mushaf, dalam bentuk kitab itu tinggal kertas, lembaran-lembaran kertasnya baik. Isinya Allah angkat lagi ke langit. Saking Allah memuliakan Al-Quran itu. Jangan ngapar-ngaparkan Al-Quran ini. Yasin, yuk tahu mah, Ustaz-Ustaz, Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh, jangan lagi ngaparkan Al-Quran di lantai. Kalau masih ada yang ngaparkan Al-Quran Yasin di lantai itu, ambil Yasinnya. Sanjuk Yasin lagi mamam itu. Iya, apa itu nanti kapar-kapar, tak boleh. Mbak, sanjuk lagi. Biasakan kalau kami di sekawin atas, sudah biasa kok. Ya, terutama digantikan, tidak ada lagi yang mengaparkan Yasin di lantai. Kita harus menghormati Al-Quran. Siapa lagi nak menghormati Al-Quran? Yang nak memuliakan Al-Quran. Al-Quran itulah kakek yang bakal nolong kita. Kita disampaikan itu tadi, bukan Yasin tipis itu lagi nak dikaparkan di lantai. La ilaha illallah. Terakhir ada terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran itu harus dengan baik dan benar, dengan tajwid dan makhraj yang benar. Lagi tunjuk sambutan dari Pak RT, Pak RW, dari Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur. Lagi kita bahasa kita nak dibagus-baguskan niat. Jangan sampai salah. Belajar gitu benar-benar supaya jangan nak pidato. Tunjuk sambutan depan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Gubernur. Lagi kita nak bagus-bagus. Ini kita baca Al-Quran disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus baik, harus benar. Tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. Kan kagak ada kaitan di dalam solat. Waktu solat kagak pun macam itu. Kita nak komunikasi dengan Allah. Baca Al-Quran itu nak baik dan benar juga. Penyebutannya harus benar. Banyak istilah-istilah hukum-hukum dalam Al-Quran itu yang mungkin kita belum paham. Bukan sekedar idgham, ikhfa, izhar, bukan sekedar itu. Ada istilahnya di dalam Al-Quran itu, ada hukum yang namanya imalah. Mana cara bacanya? Bismillahirrahmanirrahim wa musaha. Ada hukum di dalam Al-Quran itu namanya tashil. Ada hukum di dalam Al-Quran itu namanya ismam. Banyak hukum-hukum dalam Al-Quran itu harus kita pelajari. Pak Ustaz, kemampuan kami pada situlah. Nah, kemampuan pada situlah, jangan maksa kena jadi imam. Yo, asal berteriak, aku ni orang lama, tahu tak kau? Nah, dah kaki sila orang lama, aku ni 4 kali pergi haji, engkau dah 100 kali kau pergi haji, bukan ukurannya. Di dalam syariat itu yang berhak menjadi imam itu abqa, akra, wara. Itu bukan masalah lah 4 kali pergi haji lah, masalah orang lama, akulah begini, kau masih bujang, mugolah 4 kau bini kau. Amal Iqra 6 lagi kau dah tamat. Jangan maksakan jadi imam. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Nak maksa jadi imam. Ayo kerong galau-galau. Yo, rusak galau-galau mang. Sekaset rusak bolak-balik. Oi Pak Ustaz, yang nanggung dosa tu kami. Neng jawab pula macam itu. Iya, dosa jamaah itu juga kau juga nanggungnya. Biar kelah usinya. Bukan urusan kamu usinya. Namanya kau tu zalim. Yo, sepilah itu masjid kalau model macam itu. Coba kalau imamnya bagus, apa mengerti tentang, paling tidak mengerti hukum tentang baca, tentang solat, mengerti tentang tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beda antara ha dengan ha, antara sin dengan shin, dengan so. Kalau so, uji kita so, bukan so. Kalau so itu masih sin itu. Kan tidak kata isti'la'nya, tidak tebal, dia kata tebalnya. So, do. Lidah ni kiri kanan ke geraham ni lah, kalau cikgu kami.
lidah, pinggir lidah ni kegerahan, ba, tempelkan ke gigi depan, agak dorong dikit. Makanya kan penyewa sudah tua gigi palsu, jangan maksud jadi imam. 3 kali nyebut do, walat do, benar ke gigi dulu, walat do, benar ke gigi lagi, dol kelawak di belakang. Apa begitu, do lepas gigi palsunya. Masa aku galak-galak tahu diri, aman bacaan kita tidak bagus, batas itulah kemampuan kita, ya kesempatan yang lain. Di Sukabangun Bang, di Soak, baru-baru ini dites yang nak jadi imam, dipanggil yang ngetes dari Masjid Agung. Ada 14 peserta dites yang layak jadi imam. Kan itulah tadi kerok tadi tadi nak, aku kelamo. Ini nih yayaku yang bangun masjid ini awal mulanya. Kerok macam itulah. Dipanggil lah, dites. Dapat 14 singkok uang dites. Benar Kak Haji? Kak Haji Ramsi di Masjid Al-Hikmah, Sukabangun itu nak. Dites. Dari 14 itu cuma 2 yang lulus. Sikok budak-budak masih bujang, sikok lagi apa namanya guru ngajar di mana itu, Izudin sudah salah. Ya. Jadi tidak kerok lagi ditesnya. Nah, ada yang baca betul Al-Lazi bacanya Al-Lazi. Nak marah tak jadi kau imam, cikgu digaji berapa kamu jadi imam itu? Pertanggungjawaban di hadapan Allah itu besar. Itu kan namanya jangan gaya-gayahan lain macam itu. Kalau tak tahu diri itu, nah rupanya ilmu tahu diri itu lebih penting dari ilmu bela diri rupanya. Jam 6:05 jadilah ya. Usah tanya-tanya lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ndaya bi ni'am yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li-jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana ya Allah bi syahri Ramadan. Barikillahumma lana ya Allah bi syahri Ramadan. Barikillahumma lana ya Allah bi syahri Ramadan. Allahumma bi barakati Ramadan wa bi hurmati sayyidina Muhammad anta ja'alna ya Allah min ibadika as-sabirin wa ja'alna ya Allah min ibadika al-muttaqin wa ja'alna ya Allah min ibadika al-faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah dari zina, dari narkoba, dari maksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah, seluruh anak-anak kami jadi saleh dan salihah ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan badannya, senangkan hatinya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, husnul khatimahkan kelak keduanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, luas lapangkan kuburnya ya Allah, hilang salah dan dosanya ampuni ya Allah, jadikan kuburnya laksana taman dari surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib du'ana ya Allah kama tastajibu du'a nabiyyika wa rasulika wa awliyaika wa ibadika as-salihin allazina da'wahu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.